Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Ramadan, selaku moderator akan mempresentasikan tentang laporan akhir artikel ilmiah pengabdian yang bertemakan tentang Ayo Cegah Stunting, Hindari Seks Bebas dan Pernikahan Dini. Kami dari KKN MAS 2024, kelompok 21, Desa Kudu, Kabupaten Sukoharjo, yang didPLI oleh Bu Nirma Lila Anggaini, SSI MSc. Untuk saya pertama dipandu oleh Mbak Arfani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Memasuki pendahuluan remaja sebagai generasi penerus. Remaja berusia 10-18 tahun merupakan generasi penerus yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, seperti seks bebas, pernikahan dini, anemia, dan stunting. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya seks bebas dan pernikahan dini, serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi guna mencegah risiko kesehatan yang lebih serius di masa depan. Sebagai generasi penerus, remaja memiliki tanggung jawab yang besar dalam meneruskan nilai-nilai, tradisi, dan inovasi yang akan membentuk arah perkembangan masyarakat. Mereka adalah gen perubahan yang dapat membawa ide-ide baru, menyelesaikan tantangan yang ada, dan mendorong kemajuan dalam hal bidang dari teknologi, pendidikan, hingga sosial dan lingkungan. Baik, untuk slide kedua akan dipandu oleh Mbak Intan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, yang kedua penjelasan mengenai metode pelaksanakan program. Dimulai dengan cara edukasi reproduksi. Program ini meliputi edukasi reproduksi melalui penyuluhan yang membahas pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan bahaya seks bebas. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan yang mencakup pengukuran berat badan, tinggi badan, kadar HB, dan untuk memantau kondisi fisik peserta. Sebagai langkah pencegahan anemia, remaja putri juga akan dipandu oleh Mbak Rizky Utami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya ada tahapan kegiatan. Pada tahap persiapan program, tim kami melakukan koordinasi intensif dengan Ketua PKK dan Bidan Desa untuk memastikan segala aspek teknis berjalan dengan baik, mulai dari penentuan waktu, lokasi, hingga alat dan bahan yang diperlukan. Nah, langkah ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dapat tersampaikan dengan efektif kepada remaja yang menjadi target. Kemudian setelah persiapan selesai, kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan menyajikan materi edukatif tentang kesehatan reproduksi yang mencakup penjelasan mendalam mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi serta dampak negatif dari perilaku seks bebas. Kemudian selain itu, penyuluhan juga menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak masa remaja karena masalah gizi yang tidak ditangani dengan baik pada usia ini dapat berlanjut hingga masa kehamilan dan bisa berdampak pada generasi berikutnya. Kemudian setelah penyuluhan kesehatan yang menyeluruh termasuk pengukuran tekanan darah untuk memantau kondisi kardiovaskular, kemudian ada tes kadar hemoglobin untuk mendeteksi adanya risiko anemia, serta pengecekan GDS atau gula darah sewaktu guna mengidentifikasi potensi gangguan metabolisme. Semua pemeriksaan ini dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi kesehatan remaja dan sebagai langkah awal dalam upaya mencegah masalah kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Baik, untuk slide keempat akan dipandu oleh Mbak Citra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari program kerja kami mengenai pencegahan stunting, yaitu terlaksananya posyandu remaja, yaitu
Di antaranya ada IMP, tekanan darah, HB atau hemoglobin, GDS, atau gula darah sewaktu, dan peningkatan pemahaman. Hasil pemeriksaan indeks massa tubuh atau IMT menunjukkan bahwa sebagian besar remaja, peserta posyandu remaja ini memiliki IMT yang berbeda Ada yang dalam kategori normal, ada yang menandakan status gizi yang baik pada mayoritas peserta. Namun, pemeriksaan lebih lanjut terkait tekanan darah dan kadar hemoglobin atau HB mengungkapkan adanya beberapa remaja yang memiliki tekanan darah rendah, serta kadar HB yang di bawah normal, yang menempatkan mereka pada risiko anemia. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat anemia pada remaja putri dapat berdampak pada kesehatan jangka panjang, termasuk risiko komplikasi saat kehamilan yang berpotensi menyebabkan bayi lahir stunting. Melalui program penyuluhan yang dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan remaja mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, bahaya seks bebas, serta cara-cara mencegah pernikahan dini dan anemia. Edukasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali mereka dengan pemahaman praktis mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai risiko kesehatan di masa depan. Baik, untuk slide ke-6 akan dipandu oleh Mbak Pini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah evaluasi terkait keberhasilan program dan tantangan. Keberhasilan program ini terlihat dari peningkatan pemahaman remaja mengenai bahaya pernikahan dini dan seks bebas yang sebelumnya kurang disadari oleh peserta. Melalui penyuluhan yang interaktif, para remaja menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Selain itu, pembagian kaplet tambah darah dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah anemia, khususnya pada remaja putri yang rentan mengalami kekurangan zat besi. Namun, program ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman awal remaja yang masih minim tentang topik kesehatan reproduksi, serta keterbatasan waktu yang menghambat pendalaman materi dan pemeriksaan kesehatan secara lebih mendetail. Meskipun demikian, program ini tetap memberikan dampak bagi kesehatan, terutama untuk remaja di Desa Kudu. Baik, untuk slide terakhir akan dipandu oleh Mbak Ira Puri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik untuk kesimpulan dari program ini menunjukkan keberhasilan signifikan dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai bahaya seks bebas dan pernikahan dini. Edukasi kesehatan reproduksi terbukti memiliki peran penting dalam mencegah stunting sejak dini. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan fasilitas dan alokasi waktu yang lebih baik untuk memperluas dampak program ini di masa depan. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing lapangan, bidan desa, serta semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.